Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aliyah dari Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju. Saya mengambil jurusan D3 Keperawatan dengan NIM 2019-009. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang daftar-daftar obat yang masuk dalam kategori obat-obat emergensi. Nah, disertai dengan penandaan bentuk sediaan, efek farmakologi, dan indikasinya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, ada dua hal yang mesti kita ketahui. Yang pertama, apa sih obat emergensi itu? Nah, obat emergensi adalah salah satu obat yang digunakan untuk mengembalikan sirkulasi dan juga untuk mengatasi bentuk kegawat daruratan lainnya. Jadi, obat-obat emergensi ini adalah obat-obat yang menangani kegawat daruratan. Jadi, obat ini harus ada di instalasi gawat darurat atau kegawat daruratan. Hal yang kedua yang perlu kita ketahui adalah ketentuan-ketentuan obat-obat emergensi. Yang pertama, jumlah dan jenis obat emergensi harus sesuai dengan obat emergensi yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, bahwa obat-obat emergensi dan obat yang lainnya tidak boleh bercampur. Kemudian yang ketiga, dalam kebutuhan emergensi, obat emergensi ini harus segera diganti. Kemudian yang keempat, pengecekan secara berkala, apakah ada yang kadaluarsa. Kemudian yang kelima, bahwa obat-obat emergensi ini tidak boleh dipakai untuk kebutuhan yang lain. Nah, kita lanjut di pembahasan tentang daftar-daftar obat yang masuk dalam kategori obat-obat emergensi beserta penandaannya, bentuk sediaannya, efek farmakologinya, dan juga indikasinya. Yang pertama adalah diazepam. Nah, diazepam adalah salah satu obat untuk menangani kecemasan, kekejangan, seperti misalnya susah tidur, kaki resah. Nah, bentuk penandaan dari diazepam yaitu masuk dalam kategori obat psikotropika dengan lingkaran merah bertepi hitam dengan huruf K di dalamnya. Bentuk sediaannya adalah injeksi. Efek farmakologi dari diazepam masuk dalam anti-epilepsi atau antikonvulsi dan juga anti-ansietas dengan indikasi untuk mengatasi cemas dan kekejangan. Kemudian yang kedua adalah dexamethasone. Nah, dexamethasone masuk dalam kategori obat antiinflamasi. Penandaan, bentuk penandaan dari dexamethasone yaitu masuk dalam kategori obat keras dengan lingkaran merah bertepi hitam dengan huruf K di dalamnya. Bentuk sediaannya adalah injeksi dan efek farmakologi dari dexamethasone sebagai antiinflamasi dan indikasinya yaitu untuk mengatasi gejala radang atau terjadi peradangan. Kemudian yang ketiga adalah diphenylhydramin. Nah, diphenylhydramin ini adalah salah satu obat antihistamin. Bentuk penandaan dari diphenylhydramin yaitu obat masuk dalam kategori obat bebas dengan lingkaran hijau bertepi hitam. Dan bentuk sediaannya adalah injeksi. Nah, efek farmakologi dari diphenylhydramin yaitu sebagai antihistamin dengan indikasi mengatasi gejala alergi. Kemudian yang keempat adalah dextrose. Nah, dextrose ini adalah salah satu obat untuk orang yang mengalami kekurangan cairan glukosa di dalam tubuhnya. Dan bentuk penandaannya masuk dalam kategori obat keras dengan lingkaran merah bertepi hitam dengan huruf K di dalamnya yang harus dibeli dengan resep dokter. Itu obat keras. Nah, bentuk sediaan yaitu infus, kemudian efek farmakologi dari dextrose dan indikasinya untuk mengatasi hiperglikemia. Kemudian yang kelima adalah epinefrin. Nah, epinefrin ini biasa ditemukan untuk mengatasi shock, yaitu orang yang mengalami penurunan tekanan secara drastis. Bentuk penandaan dari epinefrin masuk dalam kategori obat keras dengan lingkaran merah bertepi hitam dengan huruf K di dalamnya. Bentuk sediaannya adalah injeksi atau ampul. Kemudian efek farmakologi dari epinefrin dan indikasinya untuk mengatasi shock, terutama shock anafilaksis. Kemudian yang keenam adalah NaCl infus. Nah, NaCl infus ini biasa digunakan untuk seseorang yang mengalami penurunan tekanan darah, Nah,
bentuk sediaan atau penandaan bentuk penandaan dari NaCl infus ini masuk dalam kategori obat keras dengan lingkaran merah bertepi hitam dengan huruf K di dalamnya. Bentuk sediaannya adalah infus. Nah, efek farmakologi dan indikasi dari NaCl infus ini untuk meningkatkan atau menstabilkan tekanan darah. Kemudian yang ketujuh adalah stesolid rektal. Nah, stesolid rektal ini biasa digunakan untuk terapi jangka pendek. Bentuk penandaan dari stesolid rektal masuk dalam kategori obat keras dengan lingkaran merah bertepi hitam dengan huruf K di dalamnya. Bentuk sediaannya adalah enema dan efek farmakologi dan indikasinya sebagai anti-ansietas, yaitu untuk indikasinya yaitu untuk menghilangkan atau mengatasi gejala cemas pada penderita kecemasan berat. Kemudian yang ke-8 adalah Ringer laktat. Nah, Ringer laktat ini adalah salah satu cairan kristaloid yang mengandung natrium, kalium, kalsium, laktat, klorida, dan air. Nah, bentuk penandaan dari Ringer laktat ini masuk dalam kategori obat keras dengan lingkaran merah bertepi hitam dengan huruf K di dalamnya. Bentuk sediaannya adalah infus dan efek farmakologi dari Ringer laktat sebagai cairan hidrasi dan elektrolit dengan indikasi untuk meringankan gejala diare, aritmia, dan juga luka bakar. Kemudian yang kesembilan adalah lidocaine. Nah, lidocaine ini obat emergensi kali ini biasa digunakan sebagai obat bius. Bentuk penandaan dari lidocaine masuk dalam kategori obat psikotropika dengan lingkaran merah bertepi hitam dengan huruf K di dalamnya. Dan bentuk sediaannya adalah injeksi. Kemudian efek farmakologi dari lidocaine yaitu sebagai anestesi dan indikasinya untuk menghilangkan kemampuan untuk merasakan sakit. Kemudian yang ke-10 adalah heparin. Nah, obat emergensi kali ini biasa digunakan sebelum operasi. Bentuk penandaannya masuk dalam kategori obat keras dengan lingkaran merah bertepi hitam dengan huruf K di dalamnya. Bentuk sediaannya adalah injeksi, kemudian efek farmakologi dari heparin yaitu antikoagulan, dan indikasinya sebagai untuk mencegah pembentukan atau penggumpalan darah. Kemudian yang ke-11 adalah atropin sulfat. Atropin sulfat ini biasa digunakan untuk kekejangan pada kantung empedu. Nah, penandaan dari atropin sulfat ini masuk dalam kategori obat keras dengan lingkaran merah bertepi hitam dengan huruf K di dalamnya. Bentuk sediaannya adalah injeksi, efek farmakologinya adalah antikolinergik, dan indikasi dari atropin sulfat ini untuk mengatasi kekejangan pada kantung empedu. Yang ke-12 adalah aminofilin. Nah, aminofilin ini adalah salah satu obat emergensi yang biasa digunakan untuk masalah pernafasan. Nah, bentuk penandaan dari aminofilin masuk dalam kategori obat keras dengan lingkaran merah bertepi hitam dengan huruf K di dalamnya. Bentuk sediaannya adalah injeksi dan efek farmakologi dari aminofilin yaitu anti asma dengan indikasi untuk mengatasi gejala atau masalah pernafasan misalnya seperti asma, bronkitis, dan emfisema. Kemudian yang ke-13 adalah luminal. Luminal ini masuk dalam kategori obat psikotropika. Bentuk sediaannya karena dia masuk dalam kategori obat psikotropika yaitu lingkaran merah bertepi hitam dengan huruf K di dalamnya. Kemudian bentuk sediaannya yaitu injeksi. Kemudian efek farmakologi dari luminal yaitu sebagai antipsikosis dengan indikasi mengobati gangguan mental yang menyebabkan ketidakmampuan seseorang untuk menerima kenyataan secara fantasi. Kemudian yang ke-14 adalah dopamin. Dopamin ini adalah bentuk penandaan dari dopamin ini masuk dalam kategori obat keras dengan lingkaran merah bertepi hitam dengan huruf K di dalamnya. Bentuk sediaannya adalah injeksi dan efek farmakologi dan indikasinya ini untuk meningkatkan kekuatan pompa jantung dan aliran darah ke ginjal. Biasa disebut sebagai obat kardiovaskuler. Kemudian yang ke-15 adalah magnesium sulfat. Nah, magnesium sulfat ini juga termasuk obat emergensi. Bentuk penandaannya yaitu termasuk kategori obat keras dengan lingkaran merah bertepi hitam dengan huruf K di dalamnya.
bentuk sediaannya adalah infus. Kemudian efek farmakologi dari magnesium sulfat yaitu sebagai antikonvulsi atau anti epilepsi dengan indikasi mengatasi kekejangan. Kemudian yang ke-16 yaitu morfin. Morfin ini adalah salah satu zat adiktif yang bentuk penandaannya adalah obat narkotika. Bentuk penandaannya itu lingkaran putih bertepi merah dengan ada tanda palang di tengahnya berwarna merah. Kemudian bentuk sediaannya yaitu injeksi, kemudian efek farmakologi dari morfin ini sebagai analgesik yang indikasinya untuk menghilangkan nyeri tanpa kehilangan kesadaran. Yang ke-17 atau yang terakhir dari obat emergensi ini adalah furosemid. Nah, furosemid ini adalah salah satu obat emergensi yang diminum pada pagi hari. Dan bentuk penandaannya masuk dalam kategori obat keras dengan lingkaran merah bertepi hitam dengan huruf K di dalamnya. Lalu bentuk sediaannya yaitu injeksi. Kemudian efek farmakologinya ini sebagai diuretik dan indikasi dari diuretik ini untuk menghilangkan atau mencegah penumpukan cairan dan pembengkakan pada tubuh. Jadi itu ada 17 obat emergensi beserta penandaannya, bentuk sediaannya, efek farmakologinya, dan juga indikasinya. Yang perlu kita ketahui juga bahwa efek obat emergensi ini harus sesuai takaran dosis yang telah ditetapkan. Misalnya diazepam yang 5 mg per mililiter, dexamethasone juga 5 mg per mililiter, kemudian diphenylhidramin 10 mg per mililiter. Jadi harus sesuai dengan dosis yang telah ditetapkan. Itu obat-obat yang ketentuan dalam obat emergensi. Jadi sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.